Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfandira. Saya asal prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah tugas dari matkul Bahasa Indonesia, yang mana materi tersebut ini adalah materinya sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang yang terkait erat dengan sejarah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara dan sekitarnya selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa fase yang penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu adalah akar bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sudah digunakan lingua franca atau bahasa pergaulan di kawasan Nusantara. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 hingga abad ke-13, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, administrasi dan komunikasi antar etnis di wilayah Asia Tenggara. Bahasa ini dipilih karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok etnis. Dan yang kedua, ini adalah pengaruh penjajahan dan kolonialisme. Pada masa kolonialisme, khususnya saat Indonesia dijajah oleh Belanda, mulai abad ke-17, bahasa Melayu tetap digunakan secara luas sebagai bahasa perantara. Meskipun bahasa Belanda digunakan di kalangan administrasi resmi pemerintah kolonial, namun bahasa Belanda tidak berhasil menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi sehari-hari karena keterbatasan penyebarannya di kalangan rakyat. Yang ketiga, yakni adalah Sumpah Pemuda 1928. Tonggak penting dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa bersejarah ini, para pemuda Indonesia mendeklarasikan 3 hal: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi dipilih sebagai bahasa persatuan meskipun pada saat itu masih dalam bentuk dasar dari bahasa Melayu. Dan yang keempat, bahasa Indonesia pasca kemerdekaan 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam UUD 1945. Bahasa ini digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, serta dalam konteks formal lainnya. Meskipun demikian, di berbagai daerah, bahasa daerah masih digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kelima, pengembangan dan modernisasi bahasa Indonesia. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia melalui Pusat Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus mengembangkan dan membangkukan bahasa Indonesia. Penyesuaian tata bahasa, kosakata dan ejaan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu peristiwa penting dalam perkembangan ini adalah reformasi ejaan yang disempurnakan EYD yang diperkenalkan pada tahun 1972 menggantikan ejaan Swewandi yang digunakan sebelumnya. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.